Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Ardiantori. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai pembangunan sirkuit Mandalika yang sudah memasuki tahap akhir. Pembangunan sirkuit Mandalika dipastikan on the track sesuai jadwal yang ada, dengan progres pengerjaan sejauh ini sudah mencapai sekitar 60%. Saat ini, pembangunan sirkuit Mandalika sudah masuk tahap akhir berupa pengerjaan aspal trek atau jalur lintasan balap. Dengan begitu, pemerintah daerah kini bisa fokus pada penyiapan sumber daya manusia atau SDM serta produk usaha kecil menengah atau UMKM untuk menyambut event balapan nanti. Soal pembangunan sirkuit tidak ada masalah, tetap berjalan sesuai rencana, dan saat ini pengerjaannya sudah mencapai 60%, kata Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Nursiah. Dengan capaian tersebut, pihak ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika optimis pembangunan sirkuit tersebut bisa tuntas tepat waktu. Nanti pada akhir Maret atau awal April, pihak Dorna Sport selaku penyelenggara event MotoGP akan datang untuk melihat langsung pembangunan sirkuit Mandalika, sekaligus menilai kesiapan kawasan The Mandalika untuk menggelar balapan MotoGP. Dengan adanya kepastian pembangunan sirkuit tersebut, yang paling penting sekarang bagaimana kesiapan masyarakat di daerah ini dalam menyambut event dunia nantinya. Pemerintah Lombok Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan semua elemen pendukung siap dan tepat waktu, terutama soal kesiapan sumber daya manusia atau SDM pendukung event balap nantinya. Kesiapan SDM juga sangat menentukan kesuksesan tidaknya penyelenggaraan balap dunia di sirkuit Mandalika. Untuk penyiapan marsal, kita sudah berkoordinasi dengan MGPA selaku penyelenggara balap MotoGP Mandalika supaya bisa memprioritaskan warga lokal tentunya yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang ada. Untuk gelaran event MotoGP sendiri dibutuhkan sekitar 300 orang marsal sesuai komitmen dengan pihak MGPA. Sebagian besar akan dialokasikan bagi warga lokal Lombok Tengah. Saat ini, pemerintah Lombok Tengah melakukan inventarisir potensi SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga tersebut dengan menggandeng Poltekpar Lombok serta IMI Lombok Tengah. Kunjungan Dorna nanti menjadi yang kali pertama semenjak pembangunan sirkuit Mandalika dimulai. Dorna ingin melihat seperti apa perkembangan pembangunannya secara langsung. Selanjutnya, di akhir Juni, Dorna akan kembali datang bersama Federation Internationale de Motorcyclisme atau yang disebut FIM untuk melakukan proses homologasi, yakni memastikan kelayakan sirkuit MotoGP Mandalika untuk menggelar balapan bergengsi MotoGP.
Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro, menjelaskan setiap perkembangan pembangunan JKK Mandalika secara rutin dilaporkan ke pihak Dorna Sport selaku penyelenggara event balap MotoGP oleh MGPA selaku penyelenggara event MotoGP Indonesia. Dengan begitu, diharapkan pihak Dorna bisa tahu capaian pembangunan sirkuit terbaru sehingga lebih memudahkan proses homologasi pada pertengahan tahun ini dan bisa berjalan dengan lancar. Dengan begitu, balapan MotoGP Mandalika pun bisa digelar tahun ini. Homologasi adalah proses standar persetujuan atau sertifikasi dalam dunia balap yang meliputi standar kendaraan balap, lintasan, dan komponen-komponen lainnya yang telah ditentukan untuk penyelenggaraan balapan. Chief Strategic Communication Officer MGPA mengatakan, sekarang ini proses pembangunan sirkuit sudah masuk tahap pengaspalan. Ia meyakini penyelesaian pengaspalan bisa tepat waktu meski dilakukan saat musim hujan masih berlangsung. Kondisi alam memang tidak bisa kita hindari, tapi kami sudah punya perhitungan tepat menyikapi kondisi hujan. Untuk proses pengaspalan tidak terhenti di AC Base, namun ada dua rangkaian proses pengaspalan lain yang dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan Persero sebagai mitra ITDC dengan supervisi penuh Direktorat Pengembangan dan Konstruksi MGPA. Setelah pengaspalan lapisan pertama AC Base, pengaspalan pun dilanjutkan ke lapisan kedua, yaitu AC Binder, dan lapisan terakhir, surface SMA, yang ditargetkan rampung pada pertengahan Mei 2021. Alat yang digunakan pun selama proses pengaspalan adalah Aspal Mixing Plant atau AMP, yang sesuai dengan standar homologasi FIM, begitupun dengan aspal yang digunakan. AMP yang digunakan adalah Lintex seri CSD 3000 yang memiliki kapasitas begitu besar, yakni 240 ton per jam. Selain itu, aspal yang digunakan pada pengaspalan AC Base ini menggunakan agregat lokal yang dicampur dengan produk sel Carifalte yang juga digunakan di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi, sirkuit Sepang Malaysia, dan sirkuit Fiorano Italia. Pihak terkait secara berkala terus memantau secara ketat proses pembangunan sirkuit Mandalika ini, karena setiap pekerjaan harus dilakukan dengan teliti dan presisi. Pihak The Mandalika pun optimis proyek bisa selesai sesuai tenggat waktu, dengan hasil final homologasi nanti dapat sesuai standar dari FIM. Untuk pengaspalan jalur utama sendiri saat ini sudah dilakukan. Bersamaan dengan itu juga tengah dilakukan pengerjaan pemasangan saluran hauraton, pengerjaan gravel bed, backfill retaining wall, dan penanaman rumput di area sirkuit, termasuk pemasangan concrete barrier yang berfungsi sebagai pagar pembatas di sepanjang lintasan untuk menjaga motor dan melindungi penonton jika terjadi kecelakaan. Adapun total volume dari pagar pembatas ini adalah 9.903 meter persegi dan ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021 mendatang.
Concrete Barrier sendiri ini, alat cetaknya didatangkan langsung dari Swiss, Jerman, dan Vietnam. Dengan produksi dilakukan di Indonesia menggunakan beton lokal dengan ketentuan spesifikasi yang standarisasi Federasi Internasional de Automobile atau FIA dan FIM. Pembangunan sirkuit Mandalika ini menjadi pembangunan street circuit untuk event MotoGP dengan masa konstruksi tercepat di dunia. Sirkuit yang memiliki panjang 4,31 km ini harus memenuhi standar FIM kelas A dan juga FIA Grade 1 level. Sirkuit Mandalika saat tadi pakai balapan, aspal di sini bakal digunakan untuk publik yang akan memasuki fasilitas. Area run off di sini harus dibuat lebih luas dari yang biasa. Kalau jadi, MotoGP Mandalika bakal jadi salah satu venue dengan jumlah penonton terbesar yang mencapai 150.000 penonton. Indonesia hampir pasti menjadi tuan rumah MotoGP 2021. Dorna Sport sebagai penyelenggara MotoGP akan datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 Maret 2021 mendatang. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Soesatio, mengungkapkan kedatangan Dorna Sport untuk memastikan kesiapan sirkuit internasional Mandalika yang akan dijadikan salah satu tuan rumah MotoGP 2021. Dengan menjadi tuan rumah MotoGP, Indonesia akan mendapatkan 3 keuntungan, yaitu dari sisi country branding, tourism effect, dan multiplier effect ekonomi. Dari sisi country branding, Indonesia bisa memanfaatkan TV exposure dari 207 negara dengan 31.525 jam siaran yang dilihat oleh 1,4 miliar penduduk dunia. Selain itu juga memanfaatkan media exposure melalui 9.454 perwakilan media internasional dan
3.000 lebih media cetak dari berbagai negara. Dari sisi digital media, promosi terhadap Indonesia bisa tersebar melalui 25.000 akun sosial media dan 2.000 lebih website. Kemudian, peningkatan country branding juga akan sejalan dengan meningkatkan tourism effect. Nama Indonesia akan dikenal luas sejajar dengan 18 negara penyelenggaraan MotoGP lainnya. Dunia akan makin mengenal Indonesia, Lombok, dan Mandalika dalam waktu yang instan. Selain itu juga, kunjungan turis lokal dan mancanegara ke NTB ditargetkan mencapai 4,4 juta pada 2021 ini. Jumlah tersebut sangat realistis karena sebelum dan sesudah penyelenggaraan MotoGP, turis pasti tetap ingin berkunjung ke Mandalika untuk melihat langsung keberadaan sirkuit ini. Dari sisi multiplier effect ekonomi, keberadaan sirkuit Mandalika diharapkan meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB NTB dari 157,89 triliun rupiah menjadi 160,12 triliun rupiah, naik sekitar 2,22 triliun rupiah. Tak hanya itu saja, peningkatan devisa dari 313,83 triliun rupiah menjadi 315,39 triliun rupiah dengan kenaikan 1,56 triliun rupiah. Ada juga peningkatan lapangan kerja di NTB dari 10 juta menjadi 10,14 juta tenaga kerja, yakni naik 0,14 juta tenaga kerja, serta peningkatan penerimaan pajak di NTB dari 17,68 triliun rupiah per tahun menjadi 17,93 triliun rupiah per tahun dengan kenaikan 0,25 triliun rupiah. Oke, itu aja informasi dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman adalah wujud nyata bagi saya
untuk selalu membuat konten-konten seperti ini. Thanks for watching.